Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mungkin Pagi. boleh, ya, mungkin boleh mahasiswa yang hadir di sini bisa on cam ya. Kita sambil tahu nih biar program owner di sini juga tahu, oh mahasiswa inilah mahasiswa yang akan mendaftar kegiatan-kegiatan yang dibuka di MBKM internal pagi ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada program owner yang telah hadir pagi hari ini. Ada dari Bank Seloe, ada dari bagian pengembangan akademik, kemudian eh, ada juga dari Open Library dan PATMI, pemasaran dan admisi. Oke, di sini ada sekitar 86 mahasiswa ya. Jadi untuk dari Bank Seloe, dari BPA, dari PATMI, dan dari Openlib, eh, insya Allah sekitar 87 mahasiswa akan mendaftar gitu di program MBKM-nya gitu. Jadi ini di sini nanti mahasiswa bisa mencari tahu kira-kira kegiatannya yang dilaksanakan di MBKM internal ini tuh ada apa aja, kemudian nanti kegiatannya ketika nanti ikut di Bank Solo itu magang seperti apa, kayak gitu. Terus juga di BPA magangnya seperti apa, di Open Library juga magangnya seperti apa, dan dari PATMI juga magangnya seperti apa. Karena untuk sesi kali ini, eh, program owner yang membuka kegiatannya itu kegiatannya terkait magang gitu. Jadi yang semester genap nanti pengen ikut magang, pengen nyobain magang tuh gimana sih, apalagi magang di Telkom University gitu. Kan rasanya ngasih pengalaman yang baru gitu kan ke mahasiswa. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin bisa kita dengarkan terlebih dahulu ya pemaparan dari eh, program MBKM internal yang ada di Bank Seloe. Mungkin dari Mas Sultan bisa Ya, mengisi terima dulu. kasih Bu Papin. Izin langsung share screen aja Bu ya. Share screen-nya dari operator, Mas. Oh, oke, maka. Siap. Untuk program, Dari Bang Riz, Bu. Iya, judulnya sosialisasi MBKM internal Bang Riz. yang yang pengembangan dan riset konten digital ya, Bang? Ya, Mas ya? Ya, betul, betul. Oke. Oke, ya, ya, Ya. teman-teman BPA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Waalaikumsalam. dosen sekalian, kemudian rekan-rekan mahasiswa. Izinkan saya Sultan Sani Pangestu mewakili KUR saya, Bapak Ahmadi. Kebetulan beliau berhalangan karena ada TWLG begitu. Saya mewakili dari urusan pengembangan dan riset konten digital learning Selo. Next. Ya, jadi langsung aja. Nanti ada sekitar 8 begitu ya, 8 agenda yang akan saya paparkan saat ini. Langsung saja kan. Oke, oke. Deskripsi kegiatan. Jadi di kami begitu ya, di urusan kami sedang fokus untuk riset beberapa hal, yaitu pertama kayak virtual reality atau VR, kemudian augmented reality atau AR, dan juga pendesainan bagaimana sistem pembelajaran untuk teman-teman difabel atau disabilitas. Lalu kemudian ada pengembangan konten digital. Jadi di sini kami juga coba untuk implementasikan dan juga riset begitu bagaimana AI atau kecerdasan buatan itu dapat membantu pengembangan konten digital learning. Kemudian juga pembelajaran secara imersif begitu ya yang masih berhubungan dengan virtual reality. Dan nanti di akhir kegiatan rekan-rekan mahasiswa akan juga diajak untuk menginisiasi begitu ya sebuah lab ya
bernama Live Lab Aspect ya. Live itu Advanced Learning, Innovation, and Virtual Education Lab Asia Pasifik, di mana ini merupakan suatu program dari urusan kami yaitu Bangkris. Di mana nanti teman-teman diharapkan ya kita bisa bareng begitu ya untuk menyusun kontennya, kemudian untuk mengelola labnya dan juga untuk mempromosikan lab berikut. Next kan? Ya, untuk CLO nanti diharapkan teman-teman mahasiswa begitu yang bergabung dapat memahami 6 hal berikut gitu ya. Salah satunya yaitu mahasiswa mampu memahami definisi, macam, tujuan dan manfaat konten digital dalam pembelajaran. Kemudian mahasiswa mampu mengembangkan jenis tugas pembelajaran secara interaktif digital sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Lalu mahasiswa memahami ya, dapat memahami berbagai metode pembelajaran berbasis AI tadi dan juga pembelajaran berbasis imersif menggunakan VR dan juga AR. Jadi kita ada toolsnya juga dan ada peralatannya begitu ya di urusan kami. Lalu mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan metode pembelajaran AI tadi dan juga imersif ya. Setelah di riset, nanti harapannya teman-teman mahasiswa juga akan kita ajak untuk mengaplikasikannya. Kemudian mahasiswa mampu meneliti dan mendesain metode pembelajaran digital, ini yang berhubungan dengan inklusif dan disabilitas tadi, begitu ya. Nanti harapannya teman-teman dapat istilahnya berkontribusi untuk mengeluarkan satu produk untuk membantu teman-teman disabilitas berupa plugin Moodle atau LMS. Lalu terakhir, mahasiswa dapat terampil untuk menyusun, mengelola, dan mempromosikan proyek Lab Live Aspect tadi. Gitu. Next kan? Baik, jadi di MBKM internal Bangris ini terdapat kurang lebihnya 7 agenda nantinya ya secara kesimpulan gitu, di mana yang pertama nanti ada konsep dan juga definisi konten digital, nanti teman-teman akan ada pendahuluan atau pengantar, kemudian kita akan diskusi juga, lalu harapan juga teman-teman dapat menganalisis bagaimana penerapan dari konten digital di pembelajaran. Lalu kemudian kita akan mengembangkan juga kuis interaktif digital. Lalu metode pembelajaran berbasis AI tadi ya begitu ya teman-teman ya. Lalu pembelajaran imersif ya, imersif berupa AR, augmented reality dan juga virtual reality, di mana teman-teman juga disediakan difasilitasi di sini tools-nya yaitu Oculus begitu ya. Kemudian riset dan pembelajaran ya, desain pembelajaran ini istilahnya 3D modeling tadi dari yang nyambung dengan level lain. Lalu inklusi desain pembelajaran disabilitas berupa plugin dari LMS yang diharapkan dapat membantu teman-teman atau rekan-rekan difabel di Telkom University. Lalu terakhir, tadi lab-lab aspek, teman-teman akan diajak untuk menyusun struktur dan strategi lab live-nya, kemudian kajian kerjasama dengan mitra, dan terakhir adalah promosi lab live. Next kan? Ya, terdapat 4 komponen penilaian yang nantinya akan dinilai begitu ketika teman-teman ikut di MBKM internal bersama Bangris, yaitu pemahaman konsep, kemudian keterampilan secara teknis, kreativitas dan inovasi, dan terakhir kolaborasi dan komunikasi. Next kan? Ya, lalu ada ketentuan begitu ya untuk teman-teman yang nantinya ingin coba untuk mendaftar. Silakan untuk teman-teman yang S1 ya semester 5. Mohon maaf belum tercantum di sini untuk D3 dan D4. Silakan juga untuk penyetaraannya begitu ya. D3 kalau nggak salah di semester 3 begitu ya. Dan D4 mungkin di semester 5 juga gitu ya. Kemudian disetujui oleh Kaprodi, nanti akan konsultasi dengan Kaprodi masing-masing silahkan. Kemudian tidak dalam masa yudisium hingga program ini selesai. Lalu bagaimana persyaratan kompetensinya atau technical kompetensinya itu yaitu teman-teman diharapkan sudah memahami dasar teknologi digital gitu ya. Karena nanti kita akan mengoperasikan tools-tools begitu ya. Lalu diharapkan juga teman-teman mampu menggunakan perangkat lunak terkait ya. Salah satu tidak ya diperbolehkan gitu ya seperti Adobe Suite, kemudian Blender, VS Code, Enscape atau SketchUp, WordPress dan software LMS Moodle gitu ya. Lalu diharapkan juga teman-teman memiliki salah satu kemampuan yaitu coding ataupun desain secara visual. Oke, next. Ya, lalu berikut ya untuk working hours-nya teman-teman nantinya akan diberikan waktu Senin di hari kerja begitu ya, office hour. Kemudian diharapkan nanti di akhir magang teman-teman nanti mendapatkan kompensi senilai atau berupa 18 SKS. Next kan.
Oke, lalu timeline pelaksanaan akan ada 5 bulan gitu ya, dari Februari hingga Juni 2025, di mana nanti di setiap bulannya teman-teman akan diajak untuk melakukan agenda-agenda yang sudah dipaparkan tadi, begitu ya, seperti berikut ini. Oke, next kan? Oke, ya itu mungkin dari saya mewakili urusan saya Bang Riz tadi. Bagi teman-teman yang mungkin berminat atau mungkin ada ingin yang ditanyakan dahulu, silakan untuk menghubungi saya langsung melalui kontak telepon. Oke, Bapak, Ibu, teman-teman, silakan. Eh, Bu Fatimah. Ya, ya. Terima kasih Mas Sultan ya. Jadi teman-teman di magang kali ini tuh akan banyak lebih berfokus ke teknologi ya Mas ya. Betul, Bu, riset dan juga pengembangan terutama digital learning gitu ya. Iya, lebih ke digital digital learning gitu. Oke, selanjutnya dari unit yang sama itu ada Mas Koco Ya Mbak, hadir Mbak. ya. Mas Koco Oke. dari Dari pemanfaatan dan pengelolaan konten digital. ya pemanfaatan dan konten digital. Boleh di Ada slide-nya pelangi. Oke, boleh langsung ke halaman 2 aja, Mas. Oke, sambil nunggu di next ke halaman 2, perkenalkan rekan-rekan mahasiswa, nama saya Muhammad Sukoco. Saya mewakili kepala urusan saya, yaitu Bu Anissa yang berhalangan hadir karena ada agenda universitas yang nggak bisa ditinggalkan, seperti itu. Jadi untuk di Bank Selo itu sebenarnya ada 3 unit, 3 urusan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ada urusan riset yang diwakili oleh Mas Sultan. Yang kedua adalah urusan pemanfaatan dan pengelolaan konten digital yang diwakili oleh saya. Dan nanti yang terakhir ada urusan layanan dan produksi, nanti ada dari Mas Hendy gitu. Jadi di Bank Selo ini sebenarnya umumnya fokusnya kita mengelola konten yang sudah dibuat oleh para dosen, biasanya syuting-syuting video pembelajaran yang rekan-rekan mahasiswa pernah lihat di LMS. Nah, itu salah satunya produksi-produksi dari bagian pengembangan konten digital dari Selo. Sama seperti Mas Sultan, untuk penjelasan Warp udah paham juga mungkin ya, yaitu praktek kerja, kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi, merupakan salah satu kegiatan termasuk dalam program MBKM kayak gitu. Nah, nanti di MBKM Pelangi atau pemanfaatan dan pengelolaan konten digital, saya sebutnya Pelangi aja ya biar gampang. Nanti juga slide-nya bakal dicek sama mahasiswa ya Mbak ya. Ya, oke. Jadi nanti di Pelangi itu rekan-rekan mahasiswa mahasiswa yang berminat untuk bergabung di kegiatan praktek kerja ini akan ada berisi kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait komersialisasi produk yang ada di Bank Selo. Boleh di next? Nah, ini capaian pembelajarannya. Nanti mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengukur efektivitas pemasaran digital melalui konten digital. Nah, nanti karena khususnya di urusan Pelangi ini, nanti rekan-rekan mahasiswa akan diminta untuk mengkurasi mata kuliah yang sudah ada di Telkom University untuk dipublikasikan di platform-platform luar. Kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa bisa cek, kami juga sudah mempublikasikannya di Udemy, ada di Swetang X, dan ada juga di ICE Institute seperti itu. Lalu yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup pengelolaan dan komersialisasi konten digital sesuai kebutuhan baik dari segi bisnis maupun administratif. Nah, yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengelola konten digital yang mencakup penggunaan perangkat lunak, platform, dan alat-alat digital yang relevan. Nah, selain tadi di bagian merencanakan, yaitu harus kita akan mengkurasi mata kuliah atau course-course yang ada di TELU, nanti juga mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan platform-platform dari eksternal kayak di Udemy,
dari ICE, dari Coursera dan yang lainnya. Karena kan tiap platform itu beda-beda ya sistemnya gitu. Nah, nanti di sini kita akan belajar bareng-bareng untuk kita submit konten-konten yang sudah kita kurasi untuk kita publishkan di platform luar seperti itu. Dan yang terakhir adalah mahasiswa memahami konsep etika digital termasuk hak cipta, data pribadi, dan tanggung jawab penggunaan informasi pada komersialisasi konten digital. Nah, untuk capaian pembelajarannya seperti itu, nanti untuk detailnya bisa dibaca dan dipahami lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di akhir. Oke, boleh di next. Nah, tadi sebelumnya sudah saya sebutkan konten-konten atau mata kuliah yang ada di Telkom University sebelumnya sudah kita komersialisasikan di platform-platform eksternal. Salah satunya ya seperti ini, ada Udemy, ada IDX. IDX ini masih tahap pengembangan dengan ICE juga ya. Lalu ada Swetang X. Nah, di Swetang X kita udah ada satu course. Untuk di Udemy kita udah ada 16 course, dan di ICE Institute kita sudah ada 19 course. Lalu di Coursera itu kita sudah publish satu course, dan di OCW Tell-U yang sistem internal kita udah ada 305 course gratis untuk masyarakat umum. Nanti barangkali mau lihat-lihat boleh dicek aja di platform-platform ini, nanti harusnya dengan keyword Telkom University sudah muncul course-course-nya. Nah, untuk mendukung terpublishnya course-course yang ada di Tell-U, dari urusan Pelangi membutuhkan bantuan dari rekan-rekan mahasiswa yang berminat. Nah, nanti kita seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, nanti kami butuhkan bantuan dari mahasiswa untuk mencapai target-target publish course di platform eksternal seperti yang sudah ditampilkan seperti ini, kayak gitu. Boleh di next. Nah, nanti agendanya atau rubrikasi penilaian program kegiatannya, nanti mahasiswa akan terdapat 2 komponen penilaian, yaitu yang pertama ada pengumpulan data dan riset informasi, yang kedua adalah menganalisis posisi bisnis terhadap kompetitor, yang ketiga merencanakan strategi penjualan produk, jasa, atau layanan, yang keempat membuat rencana konten pemasaran digital, dan yang bagian kedua ada di yang poin nomor 1 ada penerapan strategi pemasaran digital, monitoring, analisis data, dan evaluasi optimasi. Jadi selain kita targetnya untuk mempublish konten atau mata kuliah yang ada di Tell-U ke platform luar atau dan platform internal seperti OCW, kita juga akan mengevaluasi bagaimana sih konten-konten yang kita publish tuh bukan hanya sekedar kita publish saja, tapi kita harus menganalisis agar konten-konten atau mata kuliah yang kita publish itu bisa dibeli oleh masyarakat umum atau bisa dilihat, bisa digunakan secara maksimal seperti itu. Dan ini adalah program-programnya yang sudah disusun untuk menggapai tujuan tersebut. Boleh di next. Nah, di bagian ketentuannya, yang pertama itu mahasiswa yang akan berminat untuk mengikuti program praktik kerja di urusan Pelangi ini, yang pertama adalah mahasiswa aktif D3 atau S1 minimal semester 7, kalau misalnya D3 itu minimal semester 4. Yang kedua, tidak yudisium hingga program selesai, dan yang ketiga yang paling penting adalah disetujui oleh Kaprodi. Kayak gitu. Untuk persyaratan kompetensinya, yang pertama mampu mengoperasikan perangkat lunak, pengeditan gambar, penulisan kata, dan alat konten digital seperti Microsoft Office keluarganya gitu. Nah, ini juga bakal kepake karena nanti di dalam pelaksanaannya kita bakal banyak menggunakan tools-tools seperti Word, Excel, PowerPoint. Kalau misalnya pengeditan gambar biasanya kalau misalnya bisanya pakai Canva ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang bisa pakai Photoshop atau yang lainnya akan menjadi nilai yang nilai lebih seperti itu. Untuk nomor 2 yaitu memiliki kemampuan teknis mengolah dan memelihara platform untuk memanfaatkan konten digital seperti situs web atau media sosial. Dan yang ketiga adalah memiliki pengetahuan tentang konsep pemasaran digital dan kemampuan menerapkan strategi pemasaran secara digital. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk menganalisis data analitik terkait performa konten dan hasil pemasaran digital, kayak gitu. Jadi tadi seperti yang sebelumnya saya sebutkan, selain kita publish konten-konten mata kuliah ke platform luar, kita juga harus bisa menganalisis mana konten yang bisa
dijual secara bagus gitu, bisa dipakai yang gratis, mana yang harus berbayar. Nah, seperti itu. Kita juga harus salah satunya adalah memiliki kemampuan analisis data seperti itu. Boleh di next. Nah, untuk timelinenya ini nanti bisa dibaca-baca juga ya. Ini adalah subbagian dari yang tadi yang slide sebelumnya. Boleh di next. Nah, untuk perhitungannya kita bisa setara dengan 20 SKS. Kalau di sini kan kurang jelas ya, nanti sama seperti yang slide kedua sebelumnya. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa dicek untuk penghitungan waktunya dan subbagian pekerjaannya nanti bisa dicek di slide yang lebih jelas seperti itu. Boleh di next. Udah ya. Nah, mungkin kalau misalnya mahasiswanya berminat nanti ada formnya ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Oh iya. Nanti Oke. lewat aplikasi Simka. Iya. Oke, ada aplikasinya. Atau kalau misalnya sebelum lewat aplikasinya, kalau misalnya mau nanya-nanya dulu, nanya-nanya yang nggak formal-formal banget atau nanya-nanya basa-basi boleh. Nah, tadi di slide akhir ada kontak dari WhatsApp Bang Selo. Kebetulan itu juga yang megangnya ada 3 urusan, boleh dicat juga di situ kalau misalnya mau nanya-nanya lebih detail gitu. Boleh. Terima kasih. Sekian penjelasan dari urusan pemanfaatan dan pengelolaan digital. Boleh. Terima kasih Mbak Im dan operator. Ya. Saya tutup. Ya, boleh juga nanti di follow ya Instagramnya biar Ya, betul. lebih tahu ya. Boleh. Oke. Selanjutnya mungkin dari unit Bang Selwe juga ada Mas Sandy. Ya, halo Mbak. Ya, halo. Udah ada suaranya? Sudah aman. Ada. Ya, aman. Sip. Untuk program Fast Pro ya. Iya, Fast Pro. Fasilitas produksi pengembangan konten. Ya, boleh operator di share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semua. Saya di sini, Sandy Prayogo, mewakili dari kaur saya, yaitu Bapak Oki Ahad Ismail. Kebetulan hari ini tuh sekarang Kabag Kaur tuh lagi ada acara internal juga, jadi kami mewakili Kaur dan Kabagnya kami masing-masing gitu. Urusan masing-masing. Nah, kalau untuk praktik di urusan di Pak Oki itu adalah salah satunya adalah layanan fasilitas produksi pengembangan konten Selo. Jadi kalau teman-teman sering lihat video-video yang ada di LMS gitu, nah itu hasil dari unit Bank Selo gitu. Boleh di next. Di next lagi. Nah, ini penjelasan singkatnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran gimana di balik layarnya pembuatan video itu bisa daftarlah MBKM-nya ke Selo gitu. Ada apa aja nanti di sana kita belajar bareng gitu. Gimana cara produksi mulai dari praproduksi, produksi sampai ke post produksinya seperti apa gitu. Di next. Kalau untuk capaiannya di sini ada 3 capaian. Yang pertama itu mahasiswa nanti mampu memahami ruang lingkup kegiatan produksi video baik secara tapping maupun live streaming, mulai dari praproduksi, produksi, dan post produksi. Untuk CLO yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis jenis dan konsep produksi video, mulai dari praproduksi hingga post produksi. Yang ketiga adalah mampu mengaplikasikan jenis konsep produksi video mulai dari praproduksi hingga post produksi dengan menggunakan berbagai tools produksi dan post produksi. Ini untuk beberapa capaiannya. Coba di next lagi. Kalau untuk pembelajarannya nanti ada 3 kalau di kita itu ada praproduksi. Jadi sebelum kita syuting tuh kita harus nyiapin apa aja, misalkan secara timeline, terus administrasinya, terus naskahnya, skrip, dan misalkan wardrobe-nya apa segala macam itu ada di bagian praproduksi. Kalau di produksi itu nanti kita ada tapping gitu. Biasanya tappingnya di studio atau di luar studio. Ada juga nanti kadang kita suka support juga ke event-event live streaming baik yang internal maupun yang eksternal gitu. Nah, nanti kalau udah hasil produksi itu nanti kita masukkan ke tim post produksi, di mana di sini nanti ada yang editing, ada bagian yang konten kreatifnya juga, yang fokusnya itu lebih ke video-video pembelajaran gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang seneng gitu ngedit-ngedit atau seneng ngedit fotografi, videografi gitu, atau yang sedang scheduling kayak gimana, nah itu boleh gabung ke
urusan FastPro gitu ya, fasilitas produksi untuk sambil belajar bareng gitu, sambil mengasah diri juga, ngumpulin portofolio, bisa ikut ke sini gitu. Nanti produk-produk yang dihasilnya apa aja, ada konten-konten mata kuliah buat di Telkom University, apalagi sekarang kan Telkom University itu udah nambah cabang gitu ya, jadi butuh juga nih banyak apa ya, banyak bantuan-bantuan dari teman-teman gitu. Ada juga yang untuk konten-konten microbachelor atau yang tadi kata Kang Sukoco yang dijual ke Udemy atau IDX dan lain sebagainya gitu. Di next. Kalau untuk komponen penilaian dan bobotnya ini bisa dilihat bareng-bareng aja ya gitu dari praproduksi, produksi, post produksi sama produksi virtual event. Nah, untuk komponen penilaiannya apa aja? Yaitu ada 4 kalau di sini ya, kesesuaian standar produksi, kualitas post produksinya, terus yang terakhir adalah komunikasi dan teamwork-nya gitu. Karena rata-rata di sini kerjanya teamwork gitu, satu sama lain saling berhubungan. Next. Nah, kalau ketentuan peserta dan persyaratannya, kalau ketentuan kurang lebih sama ya dari yang sebelum-sebelumnya gitu, mahasiswa aktif yang S1, terus D3 dari semester 7 sama semester 4. Nah, kalau untuk ketentuannya aja nih yang berbeda, kalau di FastPro itu yang pertama ada mampu menghasilkan video yang ditentukan dengan memanfaatkan tool kamera dan software editing profesional. Tool kameranya kami punya beberapa tools kamera, terus kalau software editingnya kita udah license juga, tapi biasanya yang kita pakai itu Adobe Premiere. Tapi misalkan kalau ada teman-teman yang baru bisa ada di beberapa tools yang itu, terus misalkan pengen sambil belajar juga ke software editing Adobe gitu, ya bisa join lagi gitu ke sini. Yang kedua adalah memahami konsep produksi video, editing, dan pembuatan skrip atau naskah gitu. Nah, ini misalkan teman-teman yang pengen tahu gitu gimana apa ya, pembaca berita tuh mereka kerjanya ngapain apa segala macem. Nah, nanti bisa ngelihat gitu di balik layarnya tuh seperti apa. Next. Kalau secara timeline dimulai dari Februari sampai Juni ya, ada 5 bulan kalau untuk secara timeline. Next lagi. Kalau untuk perhitungan working hours-nya, nanti teman-teman bisa dilihat aja di PowerPoint-nya. Tapi kalau di sini tuh setara 20 SKS gitu, sama seperti yang tadi, yang sebelum-sebelumnya gitu, di Pelangi sama di Baris. Oke, mungkin sekian presentasinya. Terima kasih teman-teman dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Sandy. Itu tadi pemaparan kegiatan yang akan dilakukan di Bank Seloe. Jadi ada 3 kegiatan di unit Bank Seloe. Silakan mahasiswa bisa memilih gitu. Kira-kira apa yang menarik tadi yang dari dipaparkan. Untuk yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa bertanya ketika di akhir eh, presentasi ini ya gitu. Oke, untuk selanjutnya kita kedatangan program owner dari Open Library. Open Library dari Mas Zaki Hadir, ya? Mbak. Ya, Mas Zaki. Ya, Sudah kedengaran suaranya? ya sudah Mas. Siap. Oke, silakan Mas Zaki. Boleh dari Open Library. Ya, untuk screen-nya dari saya. Atau sudah ada untuk PPT-nya? Sudah ada. Oh, Sebentar ya Mas ya. oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, izin perkenalkan diri, nama saya Zaki. Saya adalah pustakawan di Telkom University Open Library. Mungkin hari ini akan saya sosialisasikan terkait program MBKM yang kami buka di unit Open Library. Boleh next. Jadi ada 2 sebenarnya yang kami buka untuk rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama ada web development, dan yang kedua ada desain grafis dan juga creative content creator. Boleh next. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya untuk web development, tentunya nanti kita akan program terkait program ya, juga dengan website Open Library. Karena kebetulan kalau Open Library sendiri tidak hanya, mungkin teman-teman lebih familiarnya dengan Open Library
www.telkomuniversity.ac.id. Tapi mungkin di sini ada beberapa juga pengembangan kami selain website Open Library. Kita juga ada website yang lainnya seperti Olava terkait peminjaman ruangan, juga ada terkait akreditasi yang tentunya membutuhkan teman-teman semua yang mungkin punya passion di bidang itu. Yang kedua adalah desain grafis dan juga kreatif konten kreator. Tugas utamanya adalah untuk membantu teman-teman di tim sosial media untuk kebutuhan desain dan juga kebutuhan pembuatan desain khususnya di sosial media. Kalau kami adanya di Instagram. Tapi tidak hanya terkait hal tersebut, kalau untuk desain grafis juga kami membutuhkan nantinya ada di website atau segala bentuk aplikasi yang memang membutuhkan konten-konten desain. Boleh next. Untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik, tentunya jangan secara kritis, serta menawarkan solusi. Jadi silahkan teman-teman jika ada memiliki segala bentuk pekerjaan dan juga kegiatan dilakukan di Open Library, kita buka dalam bentuk diskusi. Jika teman-teman ada masukan, silahkan komunikasikan dengan kami tentunya. Juga mahasiswa mau berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan di tempat magang. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu bekerja sama dengan tim, disiplin ilmu yang beragam, dan mengambil solusi strategis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan tentunya mungkin di sini di Open Library ya. Jadi segala sesuatunya, kegiatan kita lakukan dengan diskusi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau memiliki masukan, tentunya boleh disampaikan kepada kami. Boleh next. Ya, untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup pemanfaatan dan pengelolaan konten digital disesuaikan dengan kebutuhan. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar desain grafis dan juga prinsip-prinsip desain. Yang ketiga, mahasiswa memahami konsep etika digital, dasar fotografi, ilustrasi tentang hak cipta, privasi online, tanggung jawab dan penggunaan informasi pada konten digital. Yang keempat, penguasaan perangkat lunak, desain yang meliputi software vector drawing, image editing, dan desktop publishing. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan dan merencanakan, melaksanakan, dan mengukur efektivitas desain grafis. Boleh next. Nah, ini untuk web development, bentuk pembelajarannya yang pertama ada pendampingan teknikal, penguatan keahlian soft skill, tentunya juga ada diskusi, public speaking, dan juga penugasan, technical assessment, project dan atau product development, dan juga business development. Nanti tentunya teman-teman akan mendapatkan pembimbing yang bertugas pada bidang IT kami, itu ada Mas Yudi. Nanti untuk rekan-rekan yang di bawah atau yang MBKM Web Development itu akan dibantu oleh dan dibimbing oleh Mas Yudi selaku kepala urusan dari pengembangan konten digital Open Library. Boleh next. Untuk pembelajaran dari desain grafis ataupun kreatif konten kreator ada konten khususnya untuk konten-konten yang akan kami upload di Instagram, terus penulisan konten juga seperti copywriting dan sebagainya, pengelolaan konten digital, produksi konten visual, dan tentunya branding dan juga personal branding. Boleh next. Nah, untuk rubrikasi penilaian web development, komponen penilaiannya pertama kompetensi teknis, selanjutnya ada performansi, tentunya ketepatan waktu bekerja, karena berdasarkan ilmu, kerjasama dalam tim, komunikasi, penggunaan teknologi informasi, dan juga pengembangan diri. Dengan luaran, dan juga yang ketiga ada luaran atau hasil dari pekerjaan. Boleh next. Ya, selanjutnya untuk rubrikasi penilaian desain grafis dan kreatif konten kreator, komponen penilaiannya ada dua. Yang pertama ada keterampilan administrasi. Di komponen penilaian 1 ada keterampilan administrasi, keterampilan teknis, aspek kreativitas dan inovasi, dan yang keempat keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Yang kedua di komponen penilaian 2, pemahaman strategi pemasaran digital, pemahaman platform konten digital, etika digital, dan analisis data dan evaluasi. Boleh next. Nah, untuk peserta dan kompetensinya mahasiswa aktif ya untuk web development D3 atau S1 semester 5 sampai dengan 7. Mungkin nanti untuk teman-teman di vokasi bisa menyesuaikan, mampu bekerja dalam tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu bekerja di bawah tekanan, memiliki kompetensi dasar bidang sistem informasi. Yang kedua, desain grafis dan kreatif konten kreator semester 5 sampai dengan 7. Tentunya mampu bekerja dalam tim, komunikasi yang baik, mampu bekerja di bawah tekanan. Yang keempat, menguasai software Photoshop, Illustrator, dan InDesign. Yang kelima, memiliki kreativitas dan juga ketajaman visual. Boleh next.
Untuk timeline seperti ini kurang lebih teman-teman. Tentunya segala sesuatunya untuk yang web development ini hanyalah timeline awal. Segala sesuatunya nanti bisa disesuaikan pada saat nanti melakukan kegiatan. Tapi mungkin bisa dilihat ya teman-teman selama 6 bulan ini bersama-sama dengan Open Library eh, pekerjaan besarnya itu seperti apa ini bisa dilihat sendiri untuk yang web development. Tapi tentunya nanti ketika sudah memulai kita bisa menyesuaikan dengan mungkin ada kegiatan teman-teman yang biasanya harus kita sesuaikan dengan pekerjaan yang ada di Open Library. Boleh next. Nah, ini untuk yang timeline dari desain grafis dan kreatif content creator. Nah, ini juga ada timelinenya. Silahkan dilihat. Nanti tentunya untuk PowerPoint atau materi presentasi ini bisa di-share teman-teman semua. Tapi segala sesuatunya nanti bisa dibicarakan, dikomunikasikan. Nanti kita sesuaikan juga dengan mungkin ada tugas-tugas teman-teman yang harus masih dikerjakan. Boleh, next. Ini untuk working hours-nya. Bisa dilihat untuk web development. Ada di onboarding seperti apa, kompetensi dan keterampilannya seperti apa, dan juga kinerja dan pengembangannya seperti apa. Ya, boleh next. Dan ini untuk yang desain grafis dan kreatif content creator. Untuk SKS-nya itu kita setara dengan 16 SKS dan tentunya bisa disesuaikan oleh pihak prodi terkait jumlah SKS yang dikonversi ke mata kuliah. Boleh next. Oke, terima kasih. Ini ada informasinya. Silahkan teman-teman kalau memiliki pertanyaan dasar terkait MBKM, mungkin ingin tanya-tanya dulu, bisa di WhatsApp aja. Nomor WhatsApp-nya ada itu mungkin agak sedikit spasi di bawah di 0812 8000 0110. Jangan lupa silahkan tadi minta di follow juga untuk Instagram kami di openlibrary.lu. Sekian dari Open Library. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Zaki sudah menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan di Open Library gitu, atau biasa kita sebutnya OPLIB ya gitu. Mungkin ini ada update dulu. Mahasiswanya sudah mencapai 113 yang hadir di Zoom kali ini. Ya, mungkin untuk mahasiswa bisa on cam juga ya, menemani kita yang mengisi di sini gitu. Selanjutnya akan dipaparkan terkait kegiatan yang akan dilakukan di PADMI ya. Untuk PADMI Bu Ami sudah hadir. Terima kasih Mbak Fatimah atas waktunya. Halo semuanya, perkenalkan saya Ami, saya perwakilan dari Direktorat Pemasaran dan Admisi ya, yang hari ini akan mempresentasikan apa saja program MBKM yang akan dilaksanakan di PADMI. Saya share. Baik, jadi kalau sebenarnya di PADMI sendiri itu kita ada 3 urusan ya teman-teman. Jadi PADMI itu apa sih tadi ya? PADMI itu adalah pemasaran data dan admisi. Jadi tempatnya seleksi mahasiswa baru di Telkom University itu adanya di urusan PADMI ini, pemasaran data admisi gitu ya. Nah, sebetulnya di PADMI sendiri ada 3 unit gitu ya. Ada admisi gitu, kemudian ada layanan admisi dan riset dan pemasaran digital gitu. Tapi pada tahun ini dari PADMI sendiri kita hanya membuka satu unit saja yang membuka MBKM, yaitu di layanan admisi. Nah, bentuk kegiatannya sendiri yang jelas pembelajarannya ini di luar program studi dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pemasaran dan layanan pemasaran gitu ya, karena memang unitnya sendiri terkait dengan layanan admisi gitu ya. Kemudian MBKM PADMI ini dilaksanakan dalam waktu 1 semester gitu ya, dengan pengakuan hingga 20 SKS gitu ya, karena pengakuan SKS ini kembali lagi ke program studi dari masing-masing pendaftar.
Nah, di layanan pemasaran sendiri apa saja sih yang akan dilakukan gitu ya? Jadi di unit layanan admisi ini kita membuka banyak media channel komunikasi yang terhubung baik dari PADMI kepada customer, di mana customer ini kan ada siswa, kemudian ada orang tua juga, kemudian ada pegawai dan mahasiswa untuk jenjang pasca sarjana gitu ya, di mana layanan yang kita buka itu ada omnichannel dan telepon gitu ya. Kalau omnichannel ini kita punya dashboard khusus gitu ya yang terhubung ke WhatsApp, kemudian live chat dan DM IG gitu ya. Kemudian juga ada layanan email dan Zoom. Kemudian ada layanan media sosial dan daily CBT onsite gitu ya. Eh, di mana untuk daily CBT onsite ini sifatnya lebih ke pengawasan terhadap pelaksanaan waktu ujian gitu ya. Nah, untuk ketentuan pendaftarnya sendiri, sebelumnya ada course learning outcome-nya sendiri apa gitu ya. Jadi di MBKM PADMI ini diharapkan mahasiswa mampu memahami permasalahan pada aktivitas layanan admisi, kemudian menganalisis dan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut, serta mendapatkan pengalaman nyata dari aktivitas layanan admisi yang diikuti dan mendapatkan pembelajaran langsung sebagai bekal untuk menekuni karir. Yang terakhir, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim dengan disiplin ilmu yang beragam serta mengikuti budaya adaptif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Ketentuan pendaftarnya sendiri, mahasiswa bisa bebas daftar gitu ya dari seluruh program studi yang ada di Telkom University gitu ya, tidak terbatas harus teknik atau non teknik gitu ya. Kemudian juga mampu berkolaborasi dalam tim, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki problem solving yang baik, kemudian mampu dalam pengelolaan data serta analisis data gitu ya, karena memang eh, terkait dengan MBKM ini yang pasti akan melibatkan banyak sekali data customer gitu ya, dan kita butuh teman-teman yang mampu mengelola dan menganalisis data itu sendiri. Benefitnya apa sih ikut MBKM PADMI gitu ya? Yang jelas tadi disampaikan bahwa ada konversi hingga 20 SKS per semester, kembali lagi tergantung dari program studinya. Kemudian ada sertifikat dan TAK, pengalaman langsung dalam setiap kegiatan pemasaran SMB Telkom University, karena bisa jadi gitu ya teman-teman yang ikut MBKM ini tidak hanya melakukan pelayanan langsung gitu ya terhadap customer, tapi juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pemasaran yang diselenggarakan gitu ya. Jadi ada pameran ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Serta mentor yang berpengalaman di bidangnya, karena yang jelas pasti gitu ya setiap pada saat MBKM teman-teman tidak dilepaskan begitu saja gitu ya, tapi didampingi oleh teman-teman tim yang apa namanya yang berpengalaman gitu ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan gitu ya. Sampai jumpa di kegiatan MBKM PADMI. Di sini kita punya website SMB gitu ya, email, DM IG, dan silakan menghubungi saya melalui WhatsApp gitu ya jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan barangkali begitu ya. Terima kasih Mbak Fatimah. Ya, terima kasih juga kepada Bu Ami telah menyampaikan. Jadi teman-teman yang mungkin apa yang ingin mengikuti kegiatan di PADMI, khususnya di bagian layanan admisi, ketemu mahasiswa-mahasiswa baru seperti itu dan memberikan layanan-layanan, mencoba seperti apa sih program-programnya, itu bisa langsung mendaftar di program PADMI ini. Gitu. Oke. Nah, sudah tiga program owner yang memaparkan. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, bisa bisa bertanya langsung via via chat di Zoom ini, atau eh, bisa nanti ada sesi pertanyaan setelah presentasi ini. Nah, untuk yang terakhir, ini ada dari bagian pengembangan akademik, kegiatan magang, ya Mas Adrian. Selamat pagi, Mbak. Ya, pagi Mas Adrian. Mungkin dari operator bisa dibantu share screen untuk program Siap. magang di BPA. Terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adrian
staf dari bagian pengembangan akademik yang hari ini diamanahi untuk memberikan presentasi terkait MBKM internal magang bagian pengembangan akademik atau BPA. Oke, sebelum menjelaskan terkait magang internalnya atau MBKM internalnya, saya ingin menjelaskan dulu BPA itu apa. BPA merupakan salah satu unit di bawah Direktorat Akademik yang fokus unitnya itu ada pada pengembangan kegiatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Nah, nantinya teman-teman mahasiswa yang mendaftar atau mengikuti magang internal di BPA itu akan berfokus pada perencanaan, pembuatan, dan pengelolaan konten digital dan media sosial dari BPA. Juga nantinya harapannya akan ada podcast atau konten digital audio yang dibuat terkait pengembangan akademik di Universitas Telkom. Nah, untuk program magang internal di BPA ini akan berjalan selama 2 bulan dengan bentuk kegiatannya bermacam, mulai dari fokus group discussion atau PGD, terus ada program based learning, nanti kita akan ada brainstorming juga, nanti akan ada pendampingan juga dari para kaur atau para staff yang membimbing teman-teman, dan nanti akan ada banyak kegiatan lainnya. Oke, selanjutnya, nah ini ada capaian pembelajaran di magang BPA ini. Harapannya ada 3 poin yang akan teman-teman dapatkan setelah magang ini. Yang pertama itu memiliki kemampuan dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dan event akademik. Salah satunya nanti harapannya teman-teman bisa mampu untuk merencanakan dan mengelola kegiatan market day yang setiap semester ini udah rutin kita laksanakan. Lalu ada mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun strategi yang tepat dalam merencanakan, mengelola, dan memproduksi konten digital. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengaplikasikan analisis dan strategi perencanaan dan pengelolaan konten digital. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk kegiatan. Nah, untuk kegiatan di magang internal BPA ini, secara kalau dikelompokkan ada 4, yaitu perencanaan dan pengelolaan kegiatan event, yang salah satunya nanti akan ikut serta sebagai panitia atau sebagai pelaksana atau yang merencanakan kegiatan Market Day di tahun 2025 semester genap 24-25 nanti. Nah, terus ada perencanaan pengelolaan produksi konten dan publikasi konten podcast akademik. Terus ada perencanaan pengelolaan produksi konten dan publikasi konten media sosial. Lalu akan menjadi sosial media analis. Nah, selanjutnya terkait publikasi penilaian atau komponen penilaian di magang internal BPA. Secara pengelompokan ada 2 pengelompokan penilaian, yaitu penilaian hard skill dan soft skill, diantaranya ada perencanaan dan pengelolaan kegiatan, kemampuan dalam mengorganisasi kegiatan, kemampuan analisa dan penyusunan strategi konten digital, dan kemampuan penerapan ide dan kreativitas. Lalu untuk penilaian soft skill-nya, diantaranya ada kedisiplinan dan ketelitian, terus ada kemampuan kepemimpinan atau leadership, serta kerjasama dalam timnya. Oke, selanjutnya, nah ini terkait syarat mahasiswa atau kompetensi mahasiswa yang harus dimiliki mahasiswa untuk mendaftar sebagai peserta magang di BPA. Di antaranya merupakan mahasiswa aktif Telkom University, khususnya di program studi S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Public Relation, dan juga S1 Hubungan Masyarakat. Nah, syarat selanjutnya itu minimal semester 5 dan minimal IPK sementaranya adalah 3. Nah, kalau kompetensi yang harus teman-teman miliki untuk magang di BPA diantaranya mampu merencanakan dan mengelola kegiatan, mampu merencanakan, mengelola, dan produksi konten digital, terus dapat bekerja sama dalam tim, dan memiliki kemampuan kepemimpinan, inisiatif, dan ketelitian. Serta teman-teman juga dipersilakan mengumpulkan portofolio yang berkaitan dengan konten digital, yaitu pengelolaan atau pembuatan konten di Instagram misalkan, atau pernah ikut serta membuat podcast, enggak dilampirkan portofolionya. Dan selanjutnya
Nah, ini terkait working hours, untuk aktivitasnya itu di magang internal BPA itu ada 9, tapi kalau secara dikelompokkan sebenarnya cuman ada 3 kalau nggak salah. Itu yang pertama perencanaan dan pengelolaan kegiatan atau event, terus perencanaan, pengelolaan produksi, dan publikasi konten media sosial, dan lalu ada perencanaan, produksi, publikasi juga untuk konten podcast akademik, dan menjadi sosial media analis. Berarti ada 4. Nah, untuk magang internal di BPA ini setara dengan 10 SKS. Bisa teman-teman konversikan. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin terkait materi, terkait magang internal di BPA, itu aja yang bisa saya sampaikan. Maka teman-teman bisa follow Instagramnya BPA untuk informasi terkait magang internal, bahkan juga magang MBKM di Telkom University di @bpa.telkomuniversity.ac.id. Juga bisa mampir ke websitenya BPA untuk cek informasi-informasi terbaru, atau kalau misalnya teman-teman juga mau tanya-tanya juga bisa di websitenya BPA, atau bisa datang langsung ke gedung GKU lantai 2. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Im, terima kasih banyak Bapak Ibu program owner yang lainnya, dan teman-teman semuanya. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung aja tulis di chat komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Adrian telah menyampaikan tadi program magang di bagian pengembangan akademik. Oke, selanjutnya ini ada sekitar 105 partisipan, 105 peserta yang hadir di Zoom pagi ini. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin bertanya secara langsung terkait, mungkin nanti penasaran tadi di Bang Saloy ada kurang ada yang disampaikan kayak gitu. Pengen nanya di waktu yang sebelum-sebelumnya ada kegiatan apa aja kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya mau daftar, biasanya kadang ada yang nanya nih, kalau misalnya ikut program di sana, apa masih bisa sambil kuliah atau gimana gitu. Adakah yang ingin bertanya langsung? Boleh raise hand. Yang sepertinya belum ada. Atau boleh juga kirim pertanyaan di chat. Nah, ini ada dari Indra Saputra. Indra Saputra, jurusannya apa? Boleh nanti mengenalkan diri dan mungkin bisa bertanya langsung aja. Indra Saputra bertanya untuk kegiatan dari Patmi. Ya, kalau gitu saya bacakan saja. Untuk program magang atau praktik kerja di layanan admisi calon mahasiswa baru, kira-kira apakah ada skill atau keahlian khusus yang dibutuhkan? Bagaimana, Bu Ami? Baik, terima kasih. Oh ya, baik. Mic-nya error katanya. Oke. Baik Kak Indra, jadi kalau di layanan admisi sendiri kita tidak spesifik ya harus prodinya apa gitu ya. Jadi nggak perlu dari anak ilmu komunikasi misalkan gitu atau digital public relation gitu enggak gitu. Karena di tim kita sendiri banyak alumni-alumni yang dari non apa ya non soshum gitu ya. Jadi anak teknik yang emang ke apa ke layanan gitu ya. Jadi kalau skill khususnya nggak ada ya gitu. Yang jelas teman-teman pastikan untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, kemudian memiliki problem solving gitu ya, karena kita juga akan apa ya mengelola data-data customer kita sehingga ya mampu apa namanya
menggunakan tools-tools data ya gitu, kayak misalkan Google Spreadsheet, kemudian atau Excel gitu ya. Kemudian juga terkait analisis datanya gitu ya, karena pada dasarnya dengan data yang sebanyak itu kita mampu membuat analisis data gitu ya, apa yang terjadi sih dengan behavior customer sekarang gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa memberikan insight gitu ya kepada kami gitu ya terkait dengan hasil layanan admisi yang teman-teman lakukan pada saat MBKM gitu. Jadi nggak ada skill khusus ya kalau Nggak misal ada, mau betul, daftar langsung bebas-bebas. aja ya. Oke, ya sudah jelas, alhamdulillah. Oke, lanjut. Ini ada yang bertanya secara langsung, Nis ya, silahkan. Baik, sebelumnya izin, perkenalkan nama aku Nisrina dan aku izin off cam karena kameranya lagi ada masalah. Aku mau nanya untuk yang Bang Selwe itu, Kak. Ya, bisa jadi Nisrina dari jurusan apa? Oh ya, aku dari jurusan S1 Teknik Biomedis. Oh, teknik biomedis. Oke, mau tanya terkait program yang mana? Yang Bang Selwe itu, Kak. Bang Selwe, ya, di Bang Selwe ada 3, ada yang riset, ada yang apa produksi konten, terus ada yang apa tadi satu lagi dari Mas Koco. Mohon maaf, aku mau nanya yang riset. Oh, yang riset. Oke, mungkin dari Mas Sultan boleh. Pertanyaannya boleh sambil disampaikan nih, Serina. Ya, untuk pertanyaannya itu yang pertama dari syarat dan ketentuan yang tadi itu sepertinya belum ada minimal IPK dan aku mau nanya untuk minimal IPK-nya tuh berapa, sama apakah pada waktu program magang tersebut berjalan bisa disandingi dengan kegiatan kuliah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Mas Sultan. Tadi bertanya untuk IPK-nya ada minimalnya atau tidak gitu. Dan kemudian ketika mengikuti kegiatan apa bisa sambil kuliah? Ya, izin menjawab ya, Mbak Fatina. Untuk Nisrina mungkin ya tadi ya. Ya, jadi untuk IPK sendiri kita nggak ada minimal IPK gitu ya. Tapi ya diharapkan teman-teman mungkin apa istilahnya cukup familiar ya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan tadi begitu. Kemudian untuk apakah bisa sambil kuliah atau enggaknya, setahu kami begitu ya, karena ini kan konversi sehingga nanti teman-teman dapatkan SKS yang konversi sehingga full teman-teman akan magang di plotting di apa namanya program owner begitu. Itu mungkin sih jawabannya. Ya, jadi karena di apa bagian Bank Selowe ini hampir semuanya bisa dikonversi 20 SKS dan setiap harinya harus hadir di kantor gitu. Gitu ya Mas ya? Ya, hari kerja ya Bu ya. Sabtu Ya, Minggu nggak usah gitu. iya hari kerja aja, Senin sampai Jumat gitu. Jadi apa kalau bisa full semuanya dikonversi ke 20 SKS begitu nih Srina. Sudah jelas nih Srina? Sudah Mbak, terima kasih. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan dari Firdaus. Izin bertanya Bapak Ibu. Oh, ini dari mungkin ini masalah teknis ya, masalah teknis pendaftarannya. Untuk sistem pendaftaran MBKM-nya sendiri bagaimana? Dan untuk magang di BPA, untuk BPA ternyata disebutkan SKS yang dikonversi hanya 10 SKS. Misal SKS semester depan sejumlah 20, apakah kita magang tapi tetap kuliah karena ada 10 SKS lainnya yang harus diselesaikan? Atau bagaimana? Mungkin dari Mas Adrian bisa menyampaikan atau langsung dari saya saja ya, karena saya juga di BPA. Untuk pendaftaran MBKM itu ada websitenya tersendiri itu simka.telkomuniversity.ac.id gitu. Jadi mahasiswa bisa login di sana menggunakan akun SSO. Nanti sebelumnya di tanggal 15 Januari kemarin itu udah ada sosialisasi terkait MBKM internal. Itu ada di-upload di YouTube-nya BPA. Mungkin bagi yang kemarin belum sempat hadir, belum sempat ikut, dan masih
kurang mendengarkan dengan baik, boleh dicek di YouTube-nya BPA ya untuk kegiatan sosialisasi di tanggal 15 kemarin gitu. Nah, untuk perihal konversi SKS tadi ya di BPA sebenarnya hanya memberikan 10 SKS gitu untuk konversinya. Namun eh, sebelumnya ada juga yang udah magang di BPA. Di sana mereka dikonversi sebanyak ada yang 20 SKS, ada yang 17 SKS, dan yang 17 SKS itu sisa satu mata kuliahnya memang mereka mengambil mata kuliah gitu. Jadi di BPA ini mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah. Tapi kalau kalau bisa sih ya, kalau bisa memang jangan terlalu banyak gitu mata kuliah yang diambil karena nanti eh, apa ada hari-hari di mana yang memang di BPA tuh lumayan sibuk gitu. Jadi kalian akan fokus di sana beraktivitas kegiatan eh ya me- me- seperti tadi yang disampaikan ada market days kayak gitu-gitu dan ada kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kegiatan yang membutuhkan presentasi seperti itu kayak gitu. Jadi eh, bisa bisa sambil kuliah sambil magang juga di BPA tapi SKS-nya kalau bisa jangan banyak-banyak gitu. Oke, mungkin itu sudah jelas ya gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Hatta. Jika performa kita kurang saat magang, apa yang akan terjadi? Mungkin dari Open Library atau dari Bang Saloy ada yang mau menyampaikan ketika eh, sebelumnya kan atau dari Patmi juga dari Bu Ami bisa menyampaikan sebelumnya juga udah ada ya mahasiswa-mahasiswa yang ikut di program gitu. Gimana pengalamannya? Ya. Mungkin dari Mas Zaki dulu kali ya. Oh ya, terima kasih Mbak Fatimah. Untuk Mas Ahmad Hatta ya, kalau misalnya mungkin kita bisa lihat ya, kalau kami kan selama 6 bulan itu mengevaluasi setiap kegiatan, kehadiran sama kerjaannya juga. Kalau misalnya ada kurang, tidak akan kami biarkan. Dalam artian kita akan bimbing teman-teman kurangnya sebelah mana, kenapa itu bisa jadi kurang dan sebagainya. Dan tentunya nanti karena kita prosesnya itu tidak hanya sekedar memberikan pekerjaan ya teman-teman, tetapi juga kan kita bimbing ya. Jadi sesuatu kekurangan yang memang terjadi mungkin pada saat teman-teman bekerja, tentunya dari kami sebagai pembimbing itu tidak akan kami biarkan untuk tetap stuck di sana. Pasti kami minta teman-teman kita kasih sarannya apa. Kemarin MBKM tahun lalu, MBKM kemarin juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang performanya agak kurang, tapi kita ajak untuk komunikasi, eh, apa yang menjadi masalahnya, ternyata dia sakit. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang bisa mungkin toleransinya kita bisa dibicarakan, ya sakitnya kenapa, ya karena nggak masuk karena sakit dan sebagainya. Nah, nanti bisa kita sesuaikan, mungkin nanti ada beberapa poin yang bisa kita bantu. Jadi kalau misalnya yang penting eh, mahasiswa tersebut itu melapor atau berkomunikasi dengan kami kalau misalnya ada masalah. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, tentunya tidak akan kami diam saja, ya kita akan bimbing agar teman-teman dapat hasil yang terbaik nantinya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Mas. Mungkin kalau dari eh, Bu Ami ada tambahan Bu? Sama sih seperti dari Open Link juga ya gitu. Jadi kalau di apa namanya di Padmi sendiri tadi sama case-nya. Jadi kemarin tuh ada yang sakit juga walaupun sempat masuk gitu ya. Jadi awal sempat masuk kemudian ke akhirnya sampai akhir presentasi bahkan beliau sakit gitu ya. Yang jelas kita juga tidak bisa memaksakan gitu ya. Tapi minimal karena anaknya juga masih sangat apa namanya bersemangat gitu walaupun sakit tetap mengirimkan report gitu ya. Artinya pembelajaran apa yang didapatkan di PADMI itu tetap bisa terlaporkan gitu ya. Jadi kalaupun misalkan teman-teman ada kendala yang pasti komunikasi aja gitu ya dengan tim yang nanti akan mendampingi gitu ya. Ada kendala apapun itu silahkan disampaikan gitu sih. Baik, terima kasih Bu Ami.
Ya paling saya menambahkan sedikit juga nanti selama kalian magang atau selama kalian berkegiatan MBKM internal khususnya di Telkom University ini dan ini oh ya ini tuh kegiatannya sejauh ini masih di Bandung ya gitu. Jadi ini untuk mahasiswa Telkom University yang berkuliah di Bandung silahkan gitu. Nah, tambahan lagi, jadi ketika kalian magang, di sana ada yang namanya DPL gitu. Jadi, eh, pem- bukan dosen sih, lebih ke pembimbing lapangan gitu. Pembimbing lapangannya gitu. Jadi nanti di sana sebelum kalian ikut langsung kegiatan pun akan dibimbing dan diarahkan terlebih dahulu gitu. Jadi biasanya di awal kegiatan mulai itu tuh ada pemaparan dulu dari tiap-tiap masing-masing tempat magangnya ini gitu, tempat tempat unit di Telkom gitu. Nah, sejauh ini juga dari eh, testimoni-testimoni mahasiswa pun merasakan kalau misalnya magang di Telju tuh seru dan apa ya rasa kekeluarganya tuh dapet kalau nggak salah ya seperti itu. Ya, selanjutnya ini ada Sofyan Sanusi. Ya, silakan. Mika. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Sofyan Sanusi dari S1 Administrasi Bisnis. Saya ingin bertanya Kak mengenai kegiatan-kegiatan yang didata di website itu saya belum muncul. Itu bagaimana ya? Oh, ya, mungkin ini lebih ke kendala dalam pendaftaran ya gitu. Iya, Eh, untuk kalau misalnya program yang belum muncul, bisa jadi itu ada dua apa? Ada dua inian, ada dua kesalahan. Yang pertama, eh, itu karena blok mata kuliah yang dimasukkan oleh program studi itu belum ada gitu. Jadi ada ketika ketika mau daftar kegiatan di situ ada mata kuliah yang bisa dikonversi gitu. Nah, dari situ program studinya belum memasukkan gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau yang kedua, memang program program-program yang ada itu eh, tidak bisa didaftarkan karena tidak sesuai dengan capaian-capaian yang ada di program studi itu. Jadi mungkin kalau misalnya memang belum ada sama sekali muncul belum di sama Sofyan, sekali Kak. belum ada sama sekali. Ya mungkin Iya, masih masih dalam input mata kuliah ya gitu, input mata kuliah di Simkanya. Jadi bisa baik Kak. dicek aja secara berkala atau nanti bisa ditanyakan ke prodinya atau wali dosennya. Baik. Terima kasih Kak. Ya sama-sama. Adakah yang ingin bertanya lagi? Mungkin pertanyaan sekitar kira-kira ada nggak sih pengalaman-pengalamannya yang di sana seperti apa kayak gitu. Karena eh, ketika ketika kalian merasakan magang itu berbeda dengan suasana di perkuliahan gitu. Ketika di magang kalian benar-benar ngerasain di lapangan tuh seperti apa gitu. Dan ketika bahasanya berarti ketemu rekan kerja ya. Ketika ketemu rekan kerja, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, itu harus harus memahami gimana cara berkomunikasinya dengan baik gitu. Oke, ini ada yang raise hand dari Amalia Ananda Rashid. Boleh silakan? Baik, sebelumnya izin off cam ya Kak, karena kondisi sedang tidak kondusif. Eh, saya izin bertanya, itu untuk penilaian MBKM PADMI itu bagaimana ya untuk kriteria penilaiannya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Bu Ami. Baik, jadi kalau di apa namanya di CLO Padmi sendiri itu saya mungkin izin share screen lagi aja ya Mbak Fatima ya.
Nah, jadi kalau penilaiannya sendiri tidak jauh dari CLO ini gitu ya. Jadi memahami permasalahan pada aktivitas layanan admisi, kemudian menganalisis dan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut gitu ya. Kemudian juga aktivitas kegiatan yang teman-teman lakukan gitu ya. Jadi memang pada saat teman-teman MBKM itu kita berharap teman-teman itu sangat apa ya namanya inisiatif gitu ya. Jadi tidak hanya melulu menunggu instruksi atau apa namanya nungguin pendampingnya atau pembimbingnya itu ngasih tahu kamu begini ya, kamu gini ya gitu enggak gitu ya. Jadi harapannya teman-teman juga pada saat misalkan dapat penugasan gitu ya, di mana penugasan itu udah selesai gitu ya, itu teman-teman silahkan untuk apa namanya assign lagi gitu ke pembimbingnya, ini selanjutnya saya harus ngapain gitu ya. Jadi harapannya teman-teman tidak hanya apa namanya saat diberikan tugas itu tidak stuck di situ gitu ya, tapi juga inisiatif gitu, karena memang di layanan PADMI sendiri gitu ya, kegiatan itu tidak hanya terkait layanan saja gitu ya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya edufair atau pameran gitu ya. Jadi nanti ada presentasi, kemudian juga kita punya kegiatan kampus visit gitu ya, di mana mendatangkan para siswa gitu untuk apa ya, melihat langsung fasilitas, kemudian mendapatkan informasi terkait dengan Telkom University itu seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman itu di layanan admisi tidak hanya misalkan dapat tugasnya ngangkat telepon gitu ya, ya udah ngangkat telepon doang gitu, misalkan nggak kayak gitu gitu. Jadi teman-teman akan tetap kami libatkan dalam berbagai kegiatan yang ada di urusan layanan admisi gitu ya. Adapun penilaiannya ya tidak akan jauh dari CLO ini gitu. Sudah Ya, terjawab belum ya? Sudah Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. oke. Selanjutnya ini ada dari Ahmad Hatta. Mungkin bisa diarahkan mau ikut program yang mana, Ahmad Hatta? Halo. Apakah terdengar? Ya, terdengar. In general saja, misalnya masih pemula gitu, apakah akan dilatih untuk skill-skillnya itu, atau akan ditolak karena membutuhkan profesionalisme yang lumayan bagus gitu? Bagaimana Bu? Bagaimana Kak? Ya, mungkin saya bantu jawab ya. Untuk skill-skill tersebut gitu ya. Mungkin sebenarnya kalau misalnya dari program-program di magang ini yang memang harus dimiliki itu mulai dari komunikasi yang baik gitu. Karena memang eh, kita apa di unit-unit itu tuh butuh kerja sama tim gitu. Jadi eh, nggak cuma satu orang aja yang ngerjain, jadi bareng-bareng ngerjainnya itu tuh butuh komunikasi yang baik seperti itu gitu. Terus juga eh, inisiatif yang tinggi juga gitu. Jadi ketika bingung juga tanya aja nggak apa-apa gitu. Tanya aja ke pembimbingnya kayak gitu, atau nanti ada tim yang buat ngarahin di sananya gitu. Mungkin kalau misalnya yang membutuhkan skill seperti yang produksi dari Bank Seloe kayak gitu, terus melakukan riset juga dari Bank Seloe juga gitu, itu eh, akan diajarkan terlebih dahulu gitu. Jadi dikasih pemahaman, dan pasti dari unit-unit di Telkom University nggak akan langsung eh, ngasih blok nih ya tugas buat kamu kayak gitu, kerjain sekarang gitu, enggak. Tapi nanti kita dari unit-unit tersebut sendiri gitu akan mengarahkan ini yang namanya, mungkin dari yang Bang Seloe pas produksi tadi ya gitu, itu tuh akan dikenalkan dulu ini penggunaan kamera seperti apa kayak gitu, terus nanti shootnya ke arah mana kayak gitu. Terus ketika di layanan PADMI, eh, ketika berkomunikasi dengan customer kayak gitu-gitu itu seperti apa nanti akan dilatih juga di sana gitu. Jadi nanti eh, kalau kalau bisa memang kitanya yang mau belajar lebih baik lagi, lebih berusaha lagi kayak gitu. Jadi nanti di awal-awal biasanya juga ketika kerja ada magang dulu selama 3 bulan, kemudian bisa dilanjutkan atau tidak kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nah,
Jadi di awal-awal pasti akan diarahkan terlebih dahulu sambil kitanya juga bersiap-siap untuk apa belajar lebih lanjut kayak gitu. Jadi seperti itu. Ahmad Hatta. Jelas ya? Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kemudian ini dari Salma. Untuk di magang di BPA, mungkin Mas Adrian bisa on cam, Mas? Ya. Disebutkan konversi hanya 10 SKS. Apakah 10 SKS lagi kita diperbolehkan untuk kuliah? Sementara tadi dikatakan untuk tidak boleh mengambil banyak SKS kuliah karena akan banyak acara di BPA. Dan untuk prodi selain Ikom dan PR, apakah boleh mendaftar ke BPA? Kebetulan saya dari prodi MBTI. Silakan, Mas. Oke, punten Salma. Ini suara sudah terdengar ya? Sudah. Oke. Terkait pertanyaan pertama dari Salma ya terkait konversi 10 SKS, apakah 10 SKS-nya lagi kita diperkenankan untuk kuliah? Ya, enggak. Kalau misalkan memang Salma mengambil lagi mata kuliah yang lain senilai 10 SKS juga yang belum bisa dikonversi juga dari kegiatan magang internal BPA, berarti nanti ada satu sisi nanti Salma bakalan tetap ikut perkuliahan atau nanti mungkin tergantung mata kuliahnya apakah akan ada kegiatan asinkronus kah dari mata kuliah tersebut yang bisa membuat Salma tetap melaksanakan magang di BPA tapi untuk perkuliahan yang lainnya itu dilaksanakan secara online. Nah, satu sisi ini mangga Salma nanti bisa coba diskusikan dulu ke prodi atau ke dosen wali dulu. Kalau misalkan Salma mau daftar magang di BPA, ini kurang lebih kata RPS-nya seperti ini atau work hour-nya seperti ini, kegiatannya nanti seperti ini kira-kira di MBTI mata kuliah apa aja yang bisa dikonversi, apakah bisa semuanya dikonversi atau hanya beberapa. Nah, itu balik lagi nanti ke dosen wali atau ke prodi MBTI. Nah, lalu yang kedua terkait kalau misalkan apakah selain Ikom dan PR apakah boleh mendaftar ke BPA? Sebenarnya boleh-boleh aja. Nah, cuman ini balik lagi ke fokus tugas atau kerjaan atau kegiatan magang yang nanti bakalan teman-teman laksanakan dan juga ini terkait kegiatan terkait konversi mata kuliah yang kurang lebih bisa dikonversi sama masing-masing prodi. Kalau misalkan di prodi sama di MBTI itu dari kegiatan di BPA itu bisa dikonversikan ke mata kuliah di MBTI, maka bisa mendaftar atau nanti kalau kegiatannya itu kalau misalkan Salma punya kemampuan yang dibutuhkan dari magang internal BPA dan Salma optimis pengen masuk sebagai peserta magang internal BPA, maka tidak masalah untuk mendaftar. Ya, jadi dipersilakan ya. Jadi dipersilakan dari mata dari program studi manapun gitu. Tapi untuk konversi SKS-nya mungkin bisa ditanyakan kembali karena yang sebelumnya juga ketika kita memaparkan sampai 10 SKS, tapi dari program studinya ketika melihat RPS-nya, oh ini mah 10 SKS juga kayaknya kurang gitu. Jadi bisa akan dikonversi lebih. Bisa jadi nanti seperti itu. Mungkin bisa sama koordinasi dulu dengan wali dosennya ya untuk bisa ikut magang di BPA atau enggak SKS seperti itu. Jadi boleh aja ikut dari walaupun bukan dari prodi Ikom atau prodi PR gitu. Yang penting ada soft skill yang memang tadi udah disertakan gitu, ada papannya gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk Open Library. Ya, dari Haidar Said. Baik. Yang dibacakan Terkait gitu ya, Mas? sudah Atau aman-aman, Anda langsung aja? sudah dibaca. Oh ya, Ya saya silakan, Mas. baca aman-aman. Untuk Mas Haidar, kemarin sih untuk pengalaman MBKM kami di tahun lalu, itu masih boleh untuk mengambil kuliah, silahkan disesuaikan, tapi mungkin memang tadi seperti kata Mbak Fatima ya, mohon untuk tidak terlalu banyak
dan silahkan nanti ditentukan untuk jadwal. Insya Allah bisa kita sesuaikan. Mungkin nanti kalau misalnya 16 SKS kan, mungkin bolehlah ambil atau satu mata kuliah. Biasanya terakhir kita untuk MBKM juga ada beberapa mahasiswa yang mereka masih ada mata kuliah. Jadi izin untuk hari Jumat mereka minta untuk kuliah. Tapi kan untuk kuliah pun biasanya kalau udah selesai, misalnya kuliahnya sekitar 3 jam itu bisa kembali lagi ke open library. Intinya segala sesuatunya kalau memang ada hal yang terkait dengan akademik itu bisa dikomunikasikan ya. Yang penting komunikasi. Jadi kalau memang ada kelas gitu di jam-jam tertentu itu di awal sudah diinformasikan. Betul ya. Ada kelas di hari ini di jam segini kayak gitu. Jadi Ya. easy. Tuh nanti kita kan sesuaikan. Siapa tahu nanti ya ditambahin nanti hari biasanya. Enggak. Ya, yang penting komunikasi aja. Sabtu Minggu juga masuk ya, Mas. Oke. Ini ada lagi pertanyaan yang dari Arman dulu terkait tentang pengumuman kelulusan posisi magang, sesi onboarding, dan welcoming session. Ini memiliki timeline di tanggal berapa saja ya, Pak, Bu? Oke, untuk kelulusan itu nanti bisa langsung dicek di SIMK. Jadi ketika mahasiswa mendaftar, nanti program owner juga akan melihat langsung di akun SIMK-nya. Kayak gitu. Mungkin mohon maaf saya sampaikan di sini terlebih dahulu. Nanti dari untuk program owner tersendiri ada ada sosialisasi terkait program SIMK-nya nanti ya, penggunaan aplikasi SIMK-nya nanti. Nanti informasinya menyusul. Oke. Jadi nanti dari program owner akan melihat langsung data-datanya di SIMK untuk mahasiswa gitu ketika mahasiswa diterima atau tidak itu. Terakhir untuk pengumuman sebenarnya akan disampaikan secara langsung, tapi sebelum mahasiswa mulai menginputkan mata kuliahnya di Sirama, jadi sebelum mahasiswa registrasi itu mahasiswa-mahasiswa yang keterima magang sudah ada kelulusannya, seperti itu, gitu. Dan kalau untuk penyampaian awal kegiatan itu akan dilaksanakan langsung oleh unit-unitnya masing-masing gitu. Jadi bisa dicek program-programnya itu dimulainya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di awal tanggal itu berarti nanti akan ada koordinasi langsung dari unitnya gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Muhammad Farel untuk Open Library mengenai desain grafis. Mungkin untuk Muhammad Farel ya, untuk pengalaman kami terkait desain grafis itu selama ini adalah kami dari prodi DKV, karena sebenarnya kalau pakai Canva, kami juga dari Open Library kebanyakan pakai Canva. Untuk pustakawannya itu pakai Canva, karena untuk Photoshop dan Illustrator kita masih harus belajar lagi dan agak sulit. Cuma mungkin memang silahkan untuk jika memang seperti itu, Mas Farel boleh ditanyakan aja ke dosennya. Karena kan ini adalah proses ada konversi SKS ya. Kalau misalnya mungkin Mas Farel ada suatu mata kuliah mungkin yang berhubungan dengan hal tersebut dan boleh mengizinkan menggunakan Canva dan Figma, ya mangga, silahkan didaftarkan. Karena kalau misalnya kemarin juga alasan kenapa DKV, mungkin di DKV kan banyak mata kuliah terkait desain ya, dan itu lebih make sense ketika ada mata kuliah terkait desain, kerja di Open Library yang terkait desain bisa kita konversikan menjadi 16 SKS. Cuma tentunya jika memang Mas Farel berminat untuk menjadi desain grafis di Open Library, silahkan didaftarkan dulu saja. Nanti mungkin sambil ditanyakan ke dosennya apakah dengan mendaftar sebagai desain grafis dari prodi MBTI di Open Library itu cocok atau tidak, seperti itu. Karena nanti kita juga kan harus menyesuaikan dengan apakah ini bisa dikonversi menjadi SKS-nya sesuai mata kuliah atau tidak. Itu aja sih. Takutnya tanggung jawabnya udah kita konversi ke 16 SKS, tapi ternyata dosennya merasa magang di Open Libraries itu tidak cocok.
Nah, mangga disesuaikan aja. Tapi kalau misalnya memang ada hal seperti ini, kita terbuka untuk seluruh prodi yang mau jadi desain grafis di Open Lab. Ya, semoga membantu. Ya, terima kasih Mas Zaki. Sudah jelas ya, Farel, Muhammad Farel. Oke, untuk partisipan lainnya atau peserta lainnya yang hadir, mahasiswa lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk program-program dari Bank Seloe, dari PADMI, dari Open Library, dan dari bagian pengembangan akademik? Eh, ini langsung dijawab di komen aja kali ya, Bu Ami. Untuk konversi SKS, kalau di PADMI 20 SKS. Ya, bisa sampai 20 SKS. Silakan. Untuk informasi PPT-nya, sebenarnya dari RPS, semua yang disampaikan tadi oleh oleh program owner itu semuanya sudah tertera di RPS ya gitu. Jadi RPS kegiatannya itu bisa dicek langsung di Simka atau eh, di link, bentar, atau di link program. So, di link program daftar kegiatan MBKM internal. Ya, itu saya kirimnya di chat Zoom. Oke, untuk eh, sosialisasi program-program di pagi hari ini itu akan diupload juga di YouTube-nya BPA. Mungkin bisa dicek nanti jika memang tadi ada kurang mendengarkan pemaparannya atau ada yang kurang jelas kayak gitu. Atau bisa juga nanti langsung bertanya ke masing-masing unit atau bisa juga bertanya langsung via via live chatnya BPA di Talkto, di websitenya bisa dicek di sana. Itu. Ya, selain itu mungkin ada tambahan informasi untuk kegiatan sosialisasinya nanti ada lagi di jam 13.30. Nanti yang mengisi ada dari COE, Center of Excellence Diktum, Digital Media Culture and Humanities, kemudian ada COE Stas RG, ini, dan ada COE Smart City, kemudian ada dari unit bagian pusat bahasa. Ada beberapa yang memaparkan terkait program riset, ada juga yang beberapa yang memaparkan terkait program magang. Itu. Jadi 13.30 nanti kita akan bertemu kembali untuk bertemu dengan program owner yang lainnya. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, dikasih kesempatan untuk 2 pertanyaan lagi. Berarti tadi yang dipaparkan mungkin sudah jelas semua ya. Tuh.
Baik, jika tidak ada pertanyaan tambahan dan pertanyaan lainnya lagi, mungkin sesi sosialisasi pertama di pagi hari ini kita akan cukupkan. Sebelumnya boleh on cam semuanya untuk di screenshot. Ya, boleh dimunculkan wajahnya. Mungkin operator bisa bantu screenshot ya. Ya, boleh on cam ya. Oke, mungkin bisa dibantu operator. Kita foto biasa terlebih dahulu. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Kemudian harmoni. Ini harmoni. 1, 2, 3. Excellent. 1, 2, 3. Integrity. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada program owner, kemudian terima kasih juga kepada mahasiswa yang telah hadir. Semoga sosialisasi yang disampaikan hari ini terkait program-program yang ada bisa menggambarkan gitu kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan semakin yakin untuk ikut program yang mana gitu. Karena sebenarnya nanti ketika kalian mendaftar itu bisa mendaftar sampai 5 program gitu, namun yang diterima hanya 1 gitu. Jadi ketika sudah diterima 1, program lainnya akan ditolak secara sistem akan ditolak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya memang mau fokus di program yang dari Bank Seloe atau dari PADMI atau dari Open Library atau dari BPA itu bisa aja daftarnya 1 kayak gitu. Mungkin kalau misalnya emang eh, interestnya ada di 2 program boleh silakan gitu. Jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan. Diingatkan kembali nanti siang juga ada di jam 13.30 terkait beberapa program dari ada COE sama ada dari unit di Telkom gitu. Ada program magang dan ada program riset. Mungkin bagi mahasiswa yang ingin mencoba riset juga gitu, bisa nanti ikut di sesi siang nanti gitu. Dan di hari Selasa itu ada lagi untuk Telkom University di Bandung juga gitu. Dan di hari Rabu itu khusus untuk mahasiswa dari Surabaya karena programnya di Surabaya. Itu mungkin cukup dari saya. Terima kasih untuk Mas Koco, Mas Sultan, Mas Adrian, Bu Ami, dan Mas Zaki. Dan tadi ada Mas Sandy ya. Ya, terima kasih atas pemaparannya dan waktunya. Silahkan kembali melanjutkan aktivitasnya. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Mbak Fatimah, Bapak Ibu sekalian. Terima Ya, kasih semuanya Terima izin. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.